Halo. Ngomong-ngomong kalian nggak salah channel ya, ini masih Ruang Obrol kok. Iya, bedanya adalah Sekarang dikuasai kami. ciwi-ciwi. Hari ini kita mau ngomongin apa sih, Mbak? Jadi kalau biasanya kan ngobrolinnya yang laki banget. Oke, nah, laki banget. kita mau ngobrolin yang berbunga-bunga. Nah, kelihatan dari covernya nih ya. Jadi ini adalah komik Summer Snow Rendezvous. Bener nggak sih ngomongnya gitu? Iya, kalau Iya. Jepangnya begitu ya. Iya. Tuh, ini nomor 1-nya. Ini nomor 2-nya. Emang komik lama sih, Mbak ya? Iya, ini terbit tahun komik berapa? lama banget kayak gitu. Ini nomor 2015. 3-nya. Ini Ada yang nomor 4. Ini nomor 4. Dan ini ada ekstranya. Ekstranya. Betul Oke. banget. Nah, ini karena Mbak Aski yang minta ya. Dan kita tuh kayaknya udah mengagendakan buat Mau konten, cuman Nah, konten apa ya ketemulah ini. ketemulah itu. Cuman bedanya adalah Mbak Apa Aski nih? baca komiknya, Betul. aku nonton animenya. Nah, gitu. jadi bisa kita katakan ini bisa di comparing ya. comparing gitu. Comparing. Karena biasanya kan adaptasi anime itu ada bedanya ya kan. Betul, ada bedanya. Nah, sebelumnya nih Mbak Aski, coba dijelasin dulu. Ini tuh komiknya soal apa sih? Aduh, Ini jelas tentang cinta-cintaan ya. cinta-cintaan udah Nah, jelas ya. udah pasti. Gambarnya aja kayak gini. Oke, tapi cinta-cintaan Nggak mungkin monster-monsteran Nah, ya. nggak mungkin monster-monsteran, cuman cinta-cintaannya agak beda nih. Agak beda. Nggak cuma manusia, Nggak cuma manusia. Apa nih? Sama tapi melibatkan makhluk tidak kasat mata. tidak kasat mata. Iya. Waduh. Jadi ini ceritanya tentang janda. Iya, bener banget. Awalnya langsung ya tentang janda. Waduh, ya jadi Iya. bener banget tokoh utamanya itu yang cewek ini ya namanya Roka. Jadi dia betul. ini sudah 3 tahun ya meninggal sama suaminya. Betul, suaminya adalah yang ini. Betul. Nah, Nah, ceritanya adalah ada satu mahasiswa ya atau pemuda lah, Pemuda. yang dia tuh love at the first sight. yes, Sama Roka. love-nya karena apa nih? Karena ini kenapa kok bunga-bunga? Pasti ini ada alasannya nih. Jadi Roka ini dia buka toko bunga. Nah, Tadinya itu adalah toko bunga bareng sama suaminya. Betul. Setelah suaminya meninggal, diteruskanlah sama Roka. Si cowok ini namanya Hazuki, dia ketemu nih sama toko bunga ini dan dia jadi langganan karena naksir sama yang pemiliknya. Maksudnya yang ini ya. Gitu. Nah, untuk komik ini sendiri ada 4 volume dan satu ekstranya Satu ekstra ini kalau komik menceritakan sebenarnya lebih ke ini, move on. Perjalanan move on seseorang yang sudah meninggal. Iya, Gitu jadi ya. move on sebenarnya nggak cuma yang sudah meninggal ya, bahkan Termasuk yang masih masih menjalani hidup ya. Gitu. Karena gimana pun Roka ini seperti ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, betul banget. Iya kan? Itu kayaknya nanti akan relate banget sama teman-teman gitu ya, Iya temen kan? ngobrol gitu. Jadi ini seru banget buat dibaca. Cuman apa nih yang akan kita Yang bahas? menariknya ini adalah mungkin ini akan spoiler dikit ya. Jadi kalau biasanya itu kan tema ini sebenarnya sangat-sangat udah umum, udah banyak banget Iya. yang Mengangkat mengangkat ini ya. tema ini ya, gimana spirit atau arwahnya orang yang sudah meninggal terus dia masih Iya, melindungi, mendampingi orang kesayangannya. Tapi di sini adalah nggak seperti yang lainnya. Yang aku pikir nggak seperti yang lainnya adalah ditampilin gimana cara entah itu orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup itu proses move on-nya itu gimana sih? Iya, Tuh. betul, Karena ternyata perjalanan. berbeda. Betul. Terus habis itu sebenarnya ada yang menarik nih, Mbak. Maksudnya kalau dari komiknya sendiri, kalau di 1 sampai 4 kan emang proses perjalanannya Roka, Hazuki sama siapa sih ininya? Shimao. Nah, perjalanan itu tadi. Tapi nanti kalau teman-teman baca komiknya di ekstra itu nanti akan ada side story. Jadi pendek-pendek kayak gitu. Bagaimana lebih dalam mengulik ke florisnya. Kayak Oke, gitu. oke. Meskipun jelas ada ceritanya, tapi pengetahuan tentang bunga-bunganya, tentang menjadi floris dan lain-lain itu ada di situ di side story. Ngomongin soal florisnya nih, ini yang menarik banget. Aku nggak tahu apakah di komiknya dibahas seperti ini atau divisualkan seperti ini. Tapi waktu aku nonton animenya, jadi itu ada satu momen di mana waktu Shimao itu bangkit, Nah, ya. oke. Waktu Shimao itu bangkit, dia itu bikin karangan bunga yang dulu pernah dia bikin. Dan itu Roka menjelaskan soal karangan bunganya itu adalah moodnya dia, moodnya Shimao Oh iya, banget. Dan oke, Roka itu inget banget ini adalah karangan bunga waktu Natal, ini adalah waktu anniversary dan lain sebagainya. Jadi memang ini mungkin salah satu cara ininya ya, manggakannya, komikusnya itu buat ngasih lihat emosi Shimao itu dari karangan-karangan bunga. Betul. Jadi nggak langsung diekspresikan, tetapi lewat bagaimana benda itu ya, bunganya ini tuh berbicara gitu. Dan ada satu kontradiksi ya di tokohnya Shimao ini adalah karena di awal dia tuh bilang, aku tuh pengen Roka bahagia.
tapi secara nggak langsung justru tapi dia masih tarik iya, ulur nggak sih? Bisa dia dibilang. dia masih pengen bareng sama Roka terus, bahkan justru kayak kamu tuh nggak tahu kegalauan orang yang udah mati itu gimana. Betul, Aku tuh pengen bareng sama dia terus, tapi kenapa dia pengen Roka bahagia terus gimana? Sedangkan Roka aja kalau orang Spanyol bilang digondeli terus Iya, gitu. betul. Nggak Iya cuma kan? nggak cuma orang Spanyol ya, orang Iya. sini juga. Oh iya, kayaknya gitu ya. Kalau belum lepas kan, kalau itu kita omongin tadi, perlu dirukiah. Iya benar, kayaknya aku dirukiah nih orang-orang ini. Betul. Gitu. Jadi selain untuk temanya ya, move on, drama segala macam tuh, kalau aku sendiri waktu nonton animenya itu visualnya keren banget, pastel. Oh, kalau di terus- animenya gitu? Iya, pastel, Oh, terus oke, bener oke, warna-warna bunganya itu menarik banget, cerah, dan justru kayak apa ya, jadi kontras sama temanya yang mellow. Iya betul. Iya kan, temanya kan mellow, kemudian soal move on, soal kehilangan, soal Betul. gimana cara healing, apa menyembuhkan trauma, dari segala trauma macam. Tapi kehilangan. dibingkai sama bunga-bunga yang indah. Gimana bilang, aku tuh, ini bahkan Hazuki ya yang bilang ya, aku tuh nggak suka sebenarnya sama ini karangan bunga, karena dia itu diambil, dipetik, jeleknya dibuang, cuma diambil yang baiknya doang. Baiknya aja. Itu kan jadi kayak selektif. Dia tuh merasa itu selektif. Dia merasa kayak nggak adil gitu buat yang bagian-bagian buruknya. Padahal sebenarnya yang bagian buruknya itu pun kalau misalnya dikubur akan muncul benih yang baru. Betul banget, dan itu kita bakal tahu kalau kita baca atau nonton animenya yang lebih dalam kayak mana gitu. Dan ini sebenarnya aku sepakat sih Mbak, kalau di animenya kayak gitu, kalau di sini kan memang nggak berwarna ya teman-teman ya, tapi goresannya tuh halus banget kayak gitu. Emang goresan ya karena komik Jose ya Mbak ya. Jadi ya memang agak berbeda pasti, tapi goresan alusnya kemudian Kelihatan kok kalau banget dibandingin sama Sojo tuh kelihatan meskipun banget. covernya bisa nampak sendiri kayak gitu, variasi dengan warna-warnanya. Ini aku tertariknya adalah per nomor 1, 2, 3, 4 tuh dia punya karakter warna yang beda-beda nih, dari hijau, kemudian kuning, biru, merah. Kan kalau dari bunga sendiri kan dia juga punya artinya sendiri ya, Ada bahasa bunga ya. ada bahasa bunganya. Jadi secara nggak langsung dari awal tuh kita dihadirkan di situ gitu. Dan ada satu lagi nih Mas Ki yang menarik dari Natsuyuki Rendabu ini adalah selain dia mencoba mengekspresikan emosi karakternya dari bunga, dari gimana sih karangan bunga, floris dan segala macam, itu adalah ada buku bergambar nih. Itu Ada dia, sketsa. ada sketsa. Kenapa sketsanya? Jadi kan tadi dijelasin ya kalau suaminya si Mao itu kan dia udah meninggal. Jadi di masa-masa dia treatment sebelum meninggal itu dia Sakit banyak ya? menggambar. Dia sakit, dia banyak menggambar gitu, dan di gambarnya itu dijelaskan adalah itu tuh sebenarnya cara dia untuk membahagiakan, Berkomunikasi. berkomunikasi dan membahagiakan istrinya. Caranya dia membahagiakan itu gitu. Tapi gimana caranya kok dari buku gambar bisa untuk membahagiakan istri? Nah, itu ada di sini. Nah, itu dia. Jadi menariknya di situ. Meskipun memang kayak Mbak Atika tadi bilang ya, ini tuh sebenarnya temanya udah sering banget. Banyak banget banyak ada kayak banget gini. tipikal kayak gini. Cuman memang pengelolaan ceritanya yang berbeda kayak gitu. Jadi agak unik, agak berbeda di situ gitu. Oke. Dan apa ya? Aku sukanya itu karena ini kan lebih ke karakter driven ya. Jadi walaupun kalau dipikir-pikir tuh plotnya itu nggak yang ribet, nggak yang kebanyakan drama, Betul, malah kebanyakan apa ya, kayak tarik ulurnya. Itu sebenarnya enggak. Malah mungkin kalau nggak biasa baca komik model kayak gini akan bosen, bisa Mbak. Bisa bosen. Asli. Mungkin kalau yang teman-teman yang nggak biasa itu akan merasa bosan di awal-awal tuh bisa jadi. Cuman ketika udah masuk tadi yang Mbak Atika bilang, oh ini apa nih, udah buku gambar nih. Nah itu udah mulai kayak, loh apa nih, meskipun ada juga fase yang nanti teman-teman mungkin akan agak bingung kalau nggak benar-benar memperhatikan per kata-kata yang diomongin kayak gitu. Ya, dan aku merasa justru Jose ya, mungkin Jose pada umumnya atau mungkin khususnya komik ini adalah memang justru dengan penggambaran yang lebih down to earth itu akan lebih gampang relate, ya nggak sih? Nggak kebanyakan drama yang emang ya oke, move on itu susah, tapi sebenarnya tuh nggak sesulit, nggak serumit itu sebenarnya. Hanya tinggal kamu tuh mau ngelepasin nggak sih gitu. Iya doang. benar, karena kan masalahnya manusia adalah di perasaan ya. Ketika kita semakin, istilahnya ibarat kita menggenggam bunga mawar. Iya, mawar. Semakin kita genggam kan semakin kita terluka ya. Betul. Terluka berdarah. Tapi ya itu kita
seberapa kita genggamnya, seberapa kita megangnya. Makanya kita mau mengikhlaskan nggak sih sebenarnya? Udah siap nggak sih megang yang baru, dapat yang baru, ngerasain bahagia yang baru? Aduh, gitu. aduh kok kayak pengalaman siapa? Iya, gitu. gitu. Kita nggak tahu lah ya, kita nggak tahu. Nanti kalau misalnya ada yang relate sama ceritanya mungkin boleh tulis di kolom komentar gitu. Dan kekhawatiran dari tokoh-tokohnya itu juga masuk akal gitu. Gimana si tokoh perempuannya walaupun dia mulai merasa oke, kayaknya si Hazuki ini aku suka deh sama dia, tapi dia masih ngerasa kayak tapi dia tuh lebih muda. Iya, Ini seperti ini itu juga disampaikan gitu. Dan semuanya menurutku manusiawi. Benar. Ya memang manusia seperti itu ya. Maksudnya mempertimbangkan kayak kalau mau jatuh cinta ataupun kalau mau memutuskan sesuatu kita tetap harus menimbang-nimbang hal-hal tertentu meskipun kadang itu yang bikin kita kayak jadi apa sih overthinking kali Iya, ya. jadi seperti gitu ya. benar banget. Nah, Oke. gitu. Jadi gitu kali ya, Mbak. Iya. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat baca Baca komiknya, kalau dari komiknya sendiri judulnya Summer Snow Rain Rose gitu. Kalau Ini terbitan MNC ya, tapi udah terbitan lama ini iya, tahun 2000. apakah akan dicetuk? Iya, Kita tidak tahu. Tapi cantik banget sih covernya. Cantik banget. Pun kalau misalnya dicetak ulang harusnya mungkin 11-12 kali ya Mbak ya. Karena ini aku suka banget sih. Covernya tuh emang bener-bener menggambarkan kayak apa ya, kalau teman-teman nanti baca istilahnya nomor 1 nih masih awalan. Kenapa kok warnanya hijau, nanti teman-teman akan tahu sendiri. Kenapa kok kuning biru kayak gitu. Iya, Gitu jadi sih. covernya pun sebenarnya udah kayak spoiler ya, kayak spoilernya gitu. Oke. Gitu. Ada lagi Mbak Ski? Sudah. Mbak Tika Oke. gimana? Aku juga sudah. Biar teman-teman baca sendiri, rasain sendiri apa yang dirasain sama mereka. Iya, vibes-nya pasti teman-teman akan bakal dapat beda-beda gitu. Tapi ya pasti kembali lagi karena ini kan hubungannya dengan pengalaman hidup ya. Betul. Pasti ada yang relate, Ada yang enggak gitu. Jadi nggak Tapi masalah tetap baca-baca. ini adalah bacaan yang enjoyable kalau Iya, enjoyable. Dalam sekali duduk langsung bisa selesai kok. Betul sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kalau misalnya teman-teman punya opini sendiri nih soal komik ini atau Punya mungkin pengalaman baca ya. oh iya bener banget atau mungkin oh iya nih memang move on itu susah. Nah, boleh banget curhat-curhat boleh. Oke. Siap, Oke. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Dadah.